Assalamualaikum, selamat siang sahabat Jawa Timur. Jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di Jatim News Today. Breaking news update COVID-19 yang siang hari ini juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Baik sahabat Jawa Timur, untuk edisi hari ini ya, di hari Rabu 2 September 2020, kita awali terlebih dahulu laporan dari Suara Sidoarjo bersama Karina Putri. Selain anggota Dewan, 4 kepala dinas dilaporkan terpapar COVID-19. Karin, silahkan dengan informasi selengkapnya. Iya baik, terima kasih Tika dan pendengar seluruh Jawa Timur. Sejumlah pejabat di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur terpapar COVID-19. Dinas Kesehatan setempat menyebut sebanyak 17 pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten itu terkonfirmasi positif virus corona. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Syamsatria Warman, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, 4 kasus diantaranya merupakan kepala dinas. Kemudian disusul dengan 3 orang dari eselon 3 dan 10 orang lainnya yang merupakan staf pada dinas terkait. Menurut Syah, mayoritas kasus adalah dari orang yang tanpa gejala, dan mereka pun diminta untuk menjalani isolasi mandiri. Terdapat juga sebagian kantor yang melakukan lockdown untuk sterilisasi. Selain itu, dari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 juga terjadi di gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo. 4 legislator dan 3 karyawan di DPRD terpapar virus corona. Usman, selaku Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, mengatakan, anggota yang terkonfirmasi positif COVID-19 jumlahnya ada 4, 2 dari PKS dan 2 lagi dari PKB. Meski ada anggota yang terpapar COVID-19, pihaknya tidak menutup kantor legislatif. Hal tersebut dilakukan karena segala bentuk kegiatan bisa dilakukan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan. Nah, sahabat dan pendengar yang ada di Jawa Timur, untuk pertambahan jumlah kasus COVID-19 dari data Dinas Kesehatan dan Diskominfo Kabupaten Sidoarjo, tanggal 1 September kemarin, jumlah pasien ODP sebanyak 1.893 orang, pasien PDP sebanyak 1.271 orang, 5.188 orang pasien COVID-19, 329 pasien meninggal dunia, dan yang terakhir sebanyak 3.953 pasien sembuh dari COVID-19. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama dengan Tika. Ya, terima kasih Karina Putri dari Suara Sidoarjo. Dan sahabat Jawa Timur, kita juga akan update kabar dari Kabupaten Blitar. Kali ini bersama Risma Erina dari Persada FM. Pandemi COVID-19 di Snaker Kabupaten Blitar memastikan tidak ada perusahaan melakukan PHK karyawan. Risma, silakan. Ya, baik. Sejak pandemi COVID-19, seluruh perusahaan di Kabupaten Blitar ini juga mengalami dampak, bahkan beberapa di antaranya harus merumahkan karyawannya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Haris Susianto, memastikan hingga kini tidak ada perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Bahkan menurutnya, dari sekitar 245 karyawan yang dirumahkan selama pandemi COVID-19, secara bertahap sudah mulai memanggil kembali karyawannya, sehingga diharapkan aktivitas perusahaan bisa kembali normal. Akhirnya ia berpesan semua perusahaan yang sudah menjalankan aktivitas ini wajib menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker ataupun pelindung wajah dan juga hand sanitizer, juga menyediakan tempat cuci tangan. Selain itu juga harus menjaga jarak baik antara karyawan maupun saat melayani masyarakat. Ia menambahkan ada 17 perusahaan yang melaporkan telah merumahkan karyawannya. Secara keseluruhan jumlah perusahaan di Kabupaten Blitar yang mayoritas menengah ke bawah ada sekitar 500 perusahaan. Demikian saya Risma Erina dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Risma Erina dari Persada FM. Dan sahabat Jawa Timur, selanjutnya kita juga akan update kabar dari Gresik bersama Kevin Chandra dari Suara Gresik. Jaga zona hijau, Koramil 0817, Tambak Gresik bagikan masker gratis. Kevin, silakan.
Himbauan kepada masyarakat terkait program Jatim Bermasker terus digalakkan oleh personil dari Koramil 0817 Tambak yang dibantu oleh Polsek setempat. Pihaknya juga membagikan masker gratis kepada masyarakat Kecamatan Tambak yang masih tidak menggunakan masker. Saat ini kecamatan yang berada di Kabupaten Gresik ini masih berstatus zona hijau. Dan Ramil 0817 Tambak Hari Sutanto mengatakan upaya ini adalah untuk mempertahankan zona hijau di Kecamatan Tambak dan menghimbau masyarakat terkait protokol kesehatan. Harapannya kebetulan ini bisa memberikan hal yang positif bagi masyarakat tempat dan pastinya bisa memutus rantai penyebaran COVID-19. Sampai saat ini data dari Dinkes Gresik jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 2.681 orang dengan detail 398 orang dirawat di rumah sakit dan diisolasi. Kemudian untuk kasus sembuh sebanyak 2.112 orang, yang meninggal sebanyak 171 orang. Untuk kasus probable sebanyak 37 orang dan untuk kasus suspek sebanyak 38 orang. Saya Kevin Chandra melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kevin dan sahabat. Kita juga akan update kabar dari Madiun. Kali ini bersama Kiki Desilia dari Suara Madiun. 8 kasus sembuh dan tambah 3 konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun. Kiki silakan. Kasus sembuh di Kota Madiun tak kalah banyaknya. Ada 8 kasus sembuh Selasa 1 September 2020 datang dari kasus konfirmasi nomor 25, 41, 43, 49, 56, 57, 58, dan 60. Meski kabar bahagia datang dari kasus sembuh, kasus konfirmasi juga masih terjadi, yakni kasus konfirmasi nomor 79 berinisial AD 24 tahun berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Tawangrejo. AD sempat mengeluh demam pusing dan batuk beberapa hari yang lalu, lantas memeriksakan diri ke salah satu puskesmas di Kota Madiun. Rapid test dilakukan berdasar saran dari perusahaan tempatnya bekerja. Kali terakhir dia ditugaskan ke Bojonegoro minggu lalu. Swab dilakukan dan terkonfirmasi COVID-19 serta menjalani isolasi mandiri dengan menerapkan protokol kesehatan saat ini. Kemudian konfirmasi nomor 80 berjenis kelamin perempuan warga Kelurahan Klegen merupakan kontak kasus konfirmasi nomor 55. AS ini terkonfirmasi COVID berdasarkan hasil swab test dan menjalani isolasi mandiri dengan menerapkan protokol kesehatan karena tidak ada keluhan maupun gejala. Konfirmasi selanjutnya sahabat nomor 81 berinisial SE berjenis kelamin laki-laki warga Kelurahan Pilangbango. SE sempat mengeluh demam pusing serta sesak napas beberapa hari yang lalu lantas memeriksakan diri ke perawat di Kabupaten Madiun. Karena tak kunjung sembuh, AS kemudian melakukan pemeriksaan lagi ke puskesmas dan dirujuk ke RSUD Kota Madiun. Dari hasil rapid yang reaktif, swab test dilakukan dengan hasil positif dan menjalani isolasi di Rumah Sakit Sudono Madiun. Sahabat Jatim News Today, kasus konfirmasi pada angka 81 saat ini. 54 orang diantaranya sembuh, 17 orang masih dalam perawatan, 8 orang isolasi mandiri di rumah, dan 2 orang meninggal dunia. Baik, terima kasih Kiki Desilia dari Suara Madiun. Selanjutnya kita akan bergabung juga bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati FM Bojonegoro. Pasien COVID-19 di Bojonegoro, Selasa kemarin ada tambahan 6 orang. Iwan, silakan. Ya, sahabat, sebanyak 6 orang di Bojonegoro dinyatakan terinfeksi virus COVID-19 pada Selasa kemarin. Mereka berasal dari Kecamatan Bojonegoro 1 orang, Kecamatan Tambak Rejo 2 orang, dan Kecamatan Borno 3 orang. Juru bicara gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 Bojonegoro Masirin mengungkapkan, selain pasien positif baru, ada sebanyak 2 orang dinyatakan sembuh. Mereka berasal dari Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Dander. Ia juga menambahkan kasus positif saat ini sebanyak 44 orang, sedangkan secara kumulatif sebanyak 348 orang, meliputi aktif atau dirawat 44 orang, sembuh 267 orang, dan meninggal dunia 37 orang. Sedangkan untuk kasus suspek sebanyak 49 orang. Demikian Iwan Siswoyo LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Studio. Baik, terima kasih Iwan dan sahabat. Terakhir kita akan update kabar juga dari Kota Blitar bersama Kirana Nisa dari Mahardika FM. Masih zona orange COVID-19, Taman Kota di Kota Blitar hingga saat ini belum dibuka. Kirana, silakan.
Meski sudah memasuki masa new normal, sejumlah taman di Kota Blitar belum dibuka untuk masyarakat umum kecuali yang memiliki aktivitas industri. Rahmawati Anifa, Kepala Bidang Konservasi dan Komunikasi Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar saat dikonfirmasi di ruang kerjanya Selasa 1 September 2020 mengatakan, sesuai petunjuk gugus tugas penanganan COVID-19, taman kota dibuka jika daerah sudah memasuki zona kuning COVID-19. Sedangkan saat ini status Kota Blitar masih zona orange, sehingga dinas setempat belum berani membuka aktivitas taman kota. Namun demikian, Rahma mengatakan, taman kota yang memiliki aktivitas perindustrian pada masa new normal ini mendapat kelonggaran. Misalnya Taman Kebon Rojo menjadi satu-satunya taman kota yang telah dibuka, namun masih bertahap karena Taman Kebon Rojo dibuka saat tanggal merah dan akhir pekan saja. Kalau saat normal kan buka tiap hari, tapi ini new normal ini kita ada pembatasan. Jadi bukanya hanya Sabtu, Minggu, dan tanggal merah. Rahmawati menambahkan sejumlah taman kota yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup yaitu Taman Kebon Rojo, Taman Pecut, Green Park, Taman Sentul, dan beberapa lainnya. Kirana Nisa, Mahardika. Baik, dan sahabat Jawa Timur, informasi yang disampaikan oleh Kirana Nisa dari Mahardika FM Kota Blitar sebagai informasi terakhir yang bisa kita berikan untuk Anda di program Jatim News Today Breaking News Update COVID-19 untuk edisi hari ini, dan Anda bisa ikuti kembali setiap Senin sampai Sabtu jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang serentak disiarkan bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur bersama Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Sekaligus yang ini saya Tika Amsar juga harus pamit dulu undur diri. Sampai jumpa dan selamat siang. Assalamualaikum. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang, persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Suara Sidoarjo.